Berarti anggap aja berarti 10 ya, 10. Kemudian selain farmasi itu ada dulu kami yang disebut TGC. Pernah dengar nggak di TGC? Nah, di TGC itu apa namanya? TGC itu nanti kan kerjanya di tim gerak cepat, ya itu apa namanya? Tugasnya itu di setiap sektor pada saat di eh, apa namanya? Di Arab Saudi. Tadi saya bilang sektor kan ada berarti 11 tambah 5 berarti 16 ya. Nah, di masing-masing sektor itu dulu ada farmasinya. Kenapa? Karena pada saat Arafah, nanti petugas TGC itu akan bekerja di masing-masing pos. Termasuk ketika di Mina itu dia akan di sepanjang jalan itu ada, makanya ada farmasi. Berarti tadi 10 ditambah 16 ya, karena TGC. ATGC ada 16. Kemudian setelah itu petugas farmasi ada di pos. Jadi saya kebetulan waktu itu ada di apa namanya Arafah. Jadi Arafah itu yang megang, sorry, saya petugas bandara. Jadi selain TKPPH Mekah sama, jadi dulu PPH itu kan Mekah, Madinah, Promkes, TGC, bandara ada 5. Nah di bandara ada satu. Begitu. Jadi kurang lebih jumlah yang dibutuhkan selama pelaksanaan haji itu tidak sampai 30 untuk eh, farmasi. Begitu, Alfiana. Tapi yang pasti kalau untuk leadingnya itu pasti diambil dari Kementerian Kesehatan. Waktu itu sih yang petugas farmasi karena dia kan megang obat secara seluruh ya. Termasuk dia sudah mulai bertugas sekarang, jadi dia sudah menghitung berapa kebutuhan obat. Jadi biasanya dia langsung nanti bertugas di Arab Saudi. Jadi sudah diambil dulu biasanya sama Kementerian Kesehatan Haji yang bagian Binfar, farmasi itu mungkin sekitar 5. Jadi mungkin kuota sekitar 25. Jadi memang agak susah untuk PPH farmasi. Teman saya juga apalagi kemarin naik sama saya, kamu tugasnya di dinas lagi. Aduh, kalau tugas di dinas agak susah ya. Tapi kalau tugasnya kita di rumah sakit atau di puskesmas, kemungkinan skornya lebih tinggi. Mungkin itu, Alfiana, jawaban saya. Mudah-mudahan Baik, terima kasih dok. sama-sama. Baik, terima kasih dokter. Izin untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fazil Abdul Wahab. Boleh kepada Bapak Fazil untuk unmute? Itu banyak di chat kayaknya Alfiana juga nanya apakah bisa wajib bahasa Inggris dan Arab dan kita lolos. Nah ini yang ini nggak tahu ya. Tetapi kalau di pelatihannya saya lihat nanti akan ada pelatihan bahasa Arab gitu ya. Jadi apakah kalau bahasa Inggris berarti kita harus ngasih TOEFL kita kan? Taunya kita bisa bahasa Inggris kan TOEFL 500 misalkan. Kayak kita kalau sekolah S2 atau ke luar negeri. Kita di Kementerian Kesehatan banyak sekali ini ya. Sekarang banyak beasiswa. Beasiswa bahasa ke luar negeri. Jadi kita disyaratkan 500 ya. Nah kalau yang ini kalau Arab kayaknya baru nanti akan dilatih. Tapi kalau bahasa Inggris kemungkinan bisa. Bisa ya. Karena kita nggak tahu yang tahun ini bagaimana soalnya. Gitu ya, Alfiana nambahin ya. Ya, terima kasih dokter. Baik dokter, terima kasih. Saya mungkin izin membacakan pertanyaan saja Ibu, ya dokter ya. Ya, Mungkin untuk sertifikat ACLS yang sudah habis, apakah masih bisa dipakai dan juga apakah BTCLS yang hampir habis, apakah harus diperpanjang juga ya dok? ya. Jadi sertifikat itu kan sebenarnya untuk memastikan bahwa kita punya kelebihan. Jadi pada seleksi administrasi itu kan nanti kita di scoring tuh. Misalkan tadi saya bilang kita tugas di pelayanan berarti skornya 10. Ini. Jadi supaya adil kan di scoring. Jadi terkait dengan sertifikat-sertifikat ini menambah skor. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapet supaya nilainya tinggi, berarti harus tambahin dong kompetensinya, betul nggak? Nah, kalau expired ya otomatis nggak bisa, pasti akan tidak dihitung scoringnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau supaya dapat apa namanya eh, keterima ya naikkan skornya tadi. Skornya misal, ah ternyata saya sudah umurnya lebih 45, berarti skor saya untuk umur saya mungkin agak kurang. Nah, berarti saya tambah di mana? Ditambah di peningkatan kompetensi. Gitu. Kalau yang terkait dengan BTCLS itu terkait dengan kita ini ya pertanyaannya Fani tadi
bukan waktu kita berangkat. Jadi pada saat kita daftar, kita sudah nunjukin bahwa kita sudah mempunyai sertifikat BPJLS gitu. Jadi sebelum sebelum ujian malah sebelum daftar malahan. Jadi bukan pas berangkat. Jadi kalau sekarang misalkan masih berlangsung, tadi pertanyaannya Maret 2026 nggak apa-apa. Berarti pada saat tes kan masih berlangsung ya, masih qualified ya, nggak apa-apa. Baik dokter, terima kasih banyak. Mungkin satu lagi ya dok ya, ini Hmm. masih ada yang bingung perbedaan tugas PPIH dan TKHI. Mungkin salah satu perbedaan yang eh, ter-highlight mungkin apa ya dok ya? Itu bedanya kalau PPIH dia standby. Tapi kalau terus kloter dia mengikuti jemaah. Jemaah kan kan dia di kloter, berarti dia mengikuti jemaah. Jadi ketika jemaahnya di embarkasi, ya dia di embarkasi. Ketika di Mekah, dia ke Mekah. Nggak boleh kalian ketika jemaahnya di Mekah, terus nanti pindah sendiri kemana, nggak. Tetapi kalau PPIH, dia kerjanya di, apa namanya, di tugasnya. Apakah kayak saya, waktu kan saya di bandara, berarti tugas saya di bandara. Kemudian kalau kami kerjanya itu modelnya shift-shiftan. Kalau kita PPH itu kerjanya 12 jam, kemudian setelah itu ganti operan. Nah, ada waktu kita juga istirahat. Jadi kami baru bisa pergi, misalkan saya di Mekah, saya nggak akan bisa ke Haram kalau nggak waktunya istirahat. Tetapi kalau kalian kan kalian bisa ikutin sendiri. Kita kira mau pas di Mekah, mau ke Haram berarti ngikutin jemaah kan saat itu. Nggak bisa terus pindah-pindah ke eh, saya kepengen ke Jeddah misalkan. Oke, ke Jeddah boleh, tapi dalam posisi visitasi pasien yang ada di Jeddah, mungkin ada yang kita masih dirujuk di Jeddah gitu. Jadi bedanya PPIH adalah yang standby di tugasnya, apakah di Mekah, di bandara, di Madinah, tapi kalau kloter itu muter. Makanya petugas kloter insya Allah akan berhaji. Tetapi yang kedua nih, kalau PPIH tidak mungkin dia tidak berhaji. Karena kalau dia tidak bertugas di Mekah, walaupun pada saat Arafah petugas Madinah akan kita pindahkan menjaga Mina, tetapi pada saat misalkan dia tidak bisa ada jemaah yang dia masa rujuk ya udah nggak apa-apa. Jadi makanya bedanya yang kedua, kalau TK itu pasti haji karena dia mengikuti kloter, kalau PPIH belum tentu dia berhaji. Karena haji adalah Arafah. Pada saat dia tidak di Arafah ya dia tidak bisa haji. Itu mungkin jelas ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Izin dok, masih ada waktu Hmm. 3 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana Oke, dok? Ya, boleh silakan. boleh. Untuk Bapak Riko yang raise hand, untuk pertanyaan terakhir boleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Dokter Ya, Danita, silakan. peserta webinar dari Lampung, Dok. Ya, Ada Lampung. 2 pertanyaan, Dok. Mm-mm. Cara kita bisa mengidentifikasi pasien kalau jika ada pasien yang harus dirujuk itu eh, cukup dirujuk di KKI atau yang harus dirujuk di RSAS itu gimana ya, Dok? Dok, cara membedakannya, Dok. Oke, baik. Jadi ini Terus udah yang masuk ke, yang ke kedua ya, Dok ya. oh yang kedua, oke. Yang kedua, terkait Juknis untuk 2026 ya dok ya, TKHI dok, yang dikeluarkan oleh Kemenhaj itu kan saya udah baca-baca dikit-dikit ya dok ya, Mm-mm. terkait yang peserta yang lolos administrasi. Di situ kan disebutkan pendaftar yang lolos seleksi administrasi adalah pendaftar yang memperoleh total skor lebih dari 75 ya dok ya. Nah, itu kan terdiri dari umur, masa kerja, status kepegawaian, peminatan dan tempat kerja, serta keputusan penugasan, Dok. Nah, saya ini udah buat hitungan kasar ya, Dok ya. Skor saya ini 86. Gimana cara kayak kita meranking gitu ya, Dok ya? Udah, Dok. Sekian pertanyaan saya, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, yang pertanyaan pertama itu nanti teman-teman akan dibekali pada saat mau berangkat. Jadi itu yang saya bilang tadi nanti ada triasenya merah, kuning, hijau. Jadi kalau hijau apa ini terlalu lama ya saya sebutin itu berarti harus tetap di kamu di petugas kloter tidak boleh dirujuk. Kalau dirujuk kamu mah dimarahin nanti. Masa kayak gini dirujuk gitu ya. Kemudian kalau yang kuning itu kemarin juknis dari yang kita buat masih boleh teman-teman posisinya ada di mana. Kalau posisinya lebih dekat ke RSAS, langsung ke RSAS boleh.
nggak usah ke KHI atau ke sektor, bisa langsung. Tapi sekarang kan kalau kemarin nggak ada sektor ya, langsung ke KHI. Jadi kalau posisi kalian apa namanya hotelnya deket sama apa namanya dengan RSAS, nanti kalian harus identifikasi RSAS ada di mana saja ya. Langsung ke sana boleh. Kemudian yang merah, nah kalau merah itu berarti tidak bisa di KKHI langsung ke RSAS. Mungkin itu ya secara singkat ya, Riko ya. Ya, mungkin jelas ya. Kemudian yang kedua, dia pertanyaan apa? Oh, skor. Nah, skor ini yang saya bilang tadi. Kamu udah bisa kan? Jadi scoring itu yang sudah ditunjukin. Jadi kita transparan nih, kalian akan dapat atau enggak. Makanya kadang-kadang nanti ketika daftar, jangan dipaksain tahun ini. Kalau kalian misalnya skornya enggak. Jadi maksud saya jangan coba-coba gitu ya. Kalau saya pribadi ya, jadi tingkatkan skornya itu tersebut. Tapi kalau misalkan sudah maksa, ya udah berarti tingkatkan. Tapi kan ini waktunya seminggu lagi. Yang tadi ACLS, BTCLS, kalau yang lainnya memang kalau sudah mentok ya itulah nilainya. Saya juga bingung naikinnya gimana ya, nggak ngerti juga sih naikin skor. Tapi yang bisa dinaikin skor itu adalah tambahan kompetensi yang tadi saya bilang. Mungkin bisa membantu. Dan Bismillah berdoa, insya Allah nanti apa namanya eh, adalah jalan Tuhan ya. Jadi kalau saya lihat variatif banget tuh petugas haji setelah lulus ya. Mungkin dari segi apa namanya umur ternyata ada yang hampir 2 tahun lagi pensiun, ada itu ada. Nah jadi jangan patah harapan ya, dicoba aja. Tapi kalau yang masih muda-muda tingkatkan dulu apa namanya skornya tersebut. Mungkin itu ya kali Riko ya. Ya dok, baik dok, terima Ya, kasih dok. udah jelas ya. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Binta? Ya baik dokter, terima kasih banyak dokter atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawabannya yang luar biasa. Nanti yang di chatting saya jawab ya. Setelah Oh dari boleh, kedua saya boleh jawab di chatting ya. ya Ya, boleh. terjawab Baik semua. dokter, Mm-mm. iya terima kasih banyak dokter. Oh, banyak, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya bisa dipanggil ya tahun 2026 sebagai petugas haji yang mabrur ya. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja saya izin memperkenalkan narasumber yang kedua. Narasumber kita ini yang akan membahas mengenai strategi pelayanan kesehatan haji. Beliau merupakan seorang perawat yang saat ini bekerja di RSUD Pasar Rebo. Beliau merupakan petugas TKHI tahun 2025. Beliau adalah Nurse Desi. Izin Nurse Desi, apakah sudah bergabung bersama kami di Zoom? Sudah Mbak Ginta. Baik, Nurse. Mungkin kepada Nurse Desi kurang lebih 90 menit kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. buat Mbak Binta selaku moderator hari ini. Juga terima kasih juga kepada Dr. Danita Amir dari BBPK Jakarta. Tahun tahun ini kemarin beliau adalah fasilitator saya ya, Bu. Tahun lalu ya. Oke, Ya, Bu. selamat ya Desi. Ya. Penuh dengan kejutan ya, Bu. Nggak tahu nih tahun ini. Baik, sebelumnya izin Bu Danita, saya tampilkan materi saya ya. Apakah sudah terlihat? Izin sudah, Nurse. Sudah terlihat. Oke, Sudah, Bu. baik. Gimana Bapak Ibu teman-teman semua setelah tadi mendapat materi dari Dokter Danita? Bingung ya? Belum terbayangkan ya. Tapi sebelumnya sepertinya sudah ada beberapa peserta yang sudah pernah berangkat ya, Mbak Binta ya. Kali ini saya dipercayakan dan diamanahkan untuk memberikan, sebenarnya ini mungkin sharing ya, sharing karena saya tahun 2025 menjadi petugas kesehatan haji. Jadi sharing sedikit ilmu yang saya alami tentang bagaimana menjadi petugas haji. Adapun materi hari ini, strategi pelayanan kesehatan haji, tadi ini sudah diperkenalkan Mbak Binta, anak saya baru satu.
Terus saya masih bekerja di RSUD Pasar Rebo tahun ini yang ke-25 tahun. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Mbak Binta, peserta kita dari mana saja ya? Ada yang paling jauh nggak? Kayaknya tadi saya baca Beginners, ada dari Sekayu ya. iya tadi ada yang dari Sumatera juga. Boleh peserta yang paling jauh? Boleh memperkenalkan diri? Ada yang dari Papua nggak? Gak ada ya? Paling jauh dari mana nih? Ini Beginners tadi pesertanya ada ada kan ya? Makassar coba. Makassar ya? Iya tadi ada Bapak Murah. Apa ya? eh Sama ya, saya dulu sebelum menjadi petugas haji itu semua pokoknya ada webinar, apa seminar, workshop, segala macam itu diikutin dan itu merupakan salah satu ikhtiar kita ya. Oke, lanjutnya adalah apa sih yang kita inginkan ketika nanti mengikuti materi dari kami? Tentu peserta mampu memahami strategi pelayanan kesehatan jemaah haji dan juga apa ya, mampu menjalani strategi bagaimana sih supaya lulus nanti untuk menjadi petugas. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Danita bahwa memang Indonesia itu memberangkatkan paling banyak jemaah haji seluruh Indonesia. Kita itu rata-rata 200.000 jemaah haji per tahun berangkat. Infonya tahun ini 200 sekitar 206.000 atau kalau nggak salah ya. Dan yang menarik adalah bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji kita gitu. Karena ya itu ya, daftarnya udah di usia di atas 40 tahun, waktu tunggu yang lama gitu ya. Maka diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten. Namun eh, kerajaan Arab Saudi sepertinya mulai melirik untuk di sektor kesehatan gitu. Karena memang ya kita sebagai petugas kesehatan yang diberangkatkan ini akan memakan itu ya kuota jemaah ya. Kuota jemaah yang lumayan banyak ya tahun kemarin itu. Apalagi tahun sebelumnya ya biasa 4.000 petugas kesehatan ya. Nah, petugas kesehatan haji ini tidak hanya bertanggung jawab selama dia di Arab Saudi, tetapi sebelum berangkat sampai dia kembali ke tanah air. Nah, sedikit mungkin ini sedikit profil kesehatan jemaah haji kita ya, Bapak Ibu semua. Ini diambil dari data 2024 sampai 2025 pun masih sama. Usia yang paling banyak itu adalah di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun dan itu coba ya kalau kita perhatikan nih, usia di bawah 40 tahun, kurang dari 40 tahun itu sangat sedikit gitu. Hanya 9%. Jadi ketika kami kemarin di satu kloter itu kebanyakan yang jamaah yang muda-muda itu pasti mereka jadi karu, ketua regu. Itu dan mereka itu sangat membantu kita. Apalagi tadi kalau kita dengar dari Bu Danita, petugas haji tahun 2026 kita belum tahu nih kuotanya yang untuk kesehatan. Maka hanya satu orang gitu. Kita memegang 400 lebih kurang 400 jamaah. Nah, begitu juga dengan penyakit komorbid karena usia. Ya, kebayang ya, usia di atas 60 tahun. Tahun 2025 kemarin, komorbid jemaah kita tuh sebesar 80,43%. Dan penyakit paling idola adalah hipertensi dan diabetes. Itu Indonesia udah terkenal gitu ya. Nah, ini angka kematian kemarin ya. Ini lumayan masih banyak, sebesar 2 per mil per tahun. Ini untuk di data 2025, sama ya, penyakit terbanyak nih, meninggal karena jantung. Karena apa ya? Seperti yang tadi Bu Danita bilang, data, kadang data yang ada di kita itu, mereka bilang nggak ada, saya nggak ada riwayat hipertensi, saya nggak ada riwayat DM gitu. Tapi ternyata setelah nyampe ke sana, kita cek gula darah tinggi, kita cek tensi tinggi, ditambah dengan suasana di sana berbeda ya, sangat berbeda, 360 derajat berbeda dengan Indonesia. Setelah itu kemarin kita sampai 50 derajat ya panasnya, Masya Allah gitu. Dan kebiasaan orang Indonesia itu
susah kalau disuruh minum gitu. Minum itu kalau haus, ya enggak? Bapak Ibu di sini gitu nggak? Minum itu kalau haus, kalau nggak haus nggak minum. Nah ini yang ditemukan kemarin di 2025 ya. Di Indonesia diagnosisnya itu Z00 gitu, nggak ada apa-apa, sehat gitu. Ternyata pas di digitasi ya ada hipertensinya, ada DM-nya, bilang dulu gitu. Pernah tuh ada jamaah kita dulu pernah gula saya tinggi, tapi setelah itu nggak lagi. Nah itu kasus-kasus seperti itu ya. Nah sehingga pemerintahan Indonesia dalam hal ini Kemenkes itu ingin bahwa eh, bagaimana caranya supaya mencapai kondisi kesehatan jemaah ini istiqoah gitu. Jadi dia dinyatakan mampu secara batin, lahir, batin, jasmani, rohani gitu. Nggak hanya materi gitu, tapi kesehatan itu penting. Karena kita tahu bahwa eh, ibadah haji ini adalah ibadah fisik banget gitu. Nah, sedangkan dari Arab Saudi ya sudah menentukan tadi juga udah disampaikan sama Bu Danita ini mereka nggak mau nih ada demensia gitu. Sedangkan kemarin kita ini kebetulan pesertanya ada teman satu kloter saya juga ikut. Kita itu pas pulang dititipin pasien 2 demensia. Dia tanazul awal ya pulang duluan dari kloter berapa waktu itu. Sepanjang jalan di pesawat itu jamaahnya tuh keliling, muter, tanya mana itu bahasa Sunda lagi kan ya. Kita nggak bisa bahasa Sunda nggak ngerti. Akhirnya untung itu jamaah kita ada yang orang Sunda. Ternyata katanya dia nyari sarungnya gitu. Sarungnya di mana nih? Gitu. Keliling sampai ke depan. Akhirnya saya sama temen tuh gantian. Setiap itu tuh kalau nggak teman saya yang bangun ngikutin dan kerja sama para pramugari itu penting ya. Alhamdulillah sekali gitu pas kita pulang itu pramugari itu sigap gitu. Mereka koordinasinya bagus banget. Jadi kita juga sangat terbantu. Nah, ini adalah target ya. Ya, morbiditas menurun, mortalitas juga. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya sebagai petugas kesehatan nantinya. Set- Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang terbanyak top 10 ya, top 10 10 nih. Hipertensi, DM nih, kardiomegali itu penyakit terbanyak jemaah kita. Nah, ini ya yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan bahwa ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi kita juga sebagai petugas kesehatan kalau memang dirasa kita fisiknya sudah tidak mumpuni, ya berarti tolong itu udah dari kita sendiri, filternya jangan daftar gitu ya. Kan nggak lucu kalau misalnya kita jadi petugas kesehatan tapi kitanya sendiri yang sakit-sakitan gitu ya. Nih kalau kita hitung nih berapa kilo aktivitas fisik yang akan dijalani oleh para jamaah haji kita ketika di Arab Saudi. Belum ditambah dengan program-program dari KBIHU. Ya, mereka itu dari travel-travel hajinya itu nanti menjanjikan di tanah air itu nanti kita akan apa namanya itu tawaf sunnah sampai 7 kali gitu. Ya, padahal tawafnya diwajibkan itu 2 ya. Ini sampai 7 kali. Kebayang nggak nih? Tawaf itu berapa kilo? 1,5 kilo. Kalau sampai 7 kali berarti berapa kilo? Nah, ini kalau kita hitung berapa kilo nih? Lebih dari 15 kilo. Ya, belum itu aktivitas di luar lingkungan cuaca. Nah, ini adalah salah satu strategi pemerintah. Ketika mulai dari sekarang kalau teman-teman yang menjadi petugas apa petugas haji ya, petugas kesehatan haji di vaskesnya masing-masing, sekarang sudah mulai berproses ya pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Di mana pemeriksaan dasar ini sudah dilakukan di rumah sakit dan sekarang udah mulai diinput di sistem. Ini ada juga salah satunya strategi. Oke, sebenarnya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Danita. Oh ya Mbak Binta, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10. Izin Ibu, 90 menit.
Mungkin Oh, sama sekitar diskusi ya. ya sama diskusi Nah, sama tahap diskusi tambah eh, 15 menit. Jadi 115 menit. 105 menit berarti saya materi sampai jam berapa? Takut sampai saya lupa. jam ya sampai jam 10 setengah 11 lewat. Jam Mungkin 11 ya, setengah baik. 10:45. Ini pesertanya masih itu kan ya, masih fokus nggak? Siap Baik, nah masih, Bu. tahapan ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Danita, pra-embarkasi, embarkasi, Arab Saudi, dan embarkasi. Sebelum kita membahas, nanti di akhir-akhir kita akan sharing terkait bagaimana trik dan tips supaya lulus ya. Nah, di pra-embarkasi ini, izin nanti slide saya mungkin akan banyak foto-foto ya, karena jujur, terutama bagi yang belum pernah berangkat sama sekali itu pasti belum terbayang nih, itu ngapain sih di sana gitu kan? Apa aja yang dilakukan gitu. Walaupun sudah seperti yang Bu Danita tadi bilang ya, kita udah ikut BIMTEK, udah ikut kadang visual itu lebih inget ya kita ya dibanding audio gitu. Apalagi ini sistemnya Zoom ya, kadang apalagi ibu-ibu gitu bisa disambi sambil masak mungkin gitu kan. Cuman intinya adalah bahwa kami mengucapkan terima kasih pada semua peserta webinar hari ini karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan di antara 112 peserta ini akan ada yang di tahun 2026 itu menjadi petugas kesehatan haji. Amin, amin. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit sharing terkait istilah-istilah petugas haji. Bagi yang sama ya, saya dulu agak itu apa sih bedanya PPIH, TKHI, TKHK, TPHI, Bimbat gitu ya. Jadi sebenarnya semua petugas kesehatan haji, tidak hanya kesehatan haji ya, semua petugas jamaah haji, semua petugas haji itu disebutnya PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Tapi dari PPIH itu memang ada yang dari Kemenak dan ada dari kalau sekarang ini ya, apa sekarang istilahnya haji dan umroh ya, sekarangnya udah bukan depak lagi, udah tersendiri. Nah, di dalam satu perjalanan menjadi petugas haji itu, PPIH itu ada dia ditempatkan di sektor-sektor atau di rumah sakit. Tapi kita tidak tahu ya, ini pengalaman kami 2025. Di 2026, karena kita belum tahu perubahan seperti apa yang nanti akan pemerintah berikan. Maka dari itu kami harap para peserta semuanya update terus, ikutin Instagramnya, baca kebijakan regulasi terbaru. Ini saya juga tadi baru baca juga tuh info dari teman, ternyata sistem seleksinya pun berbeda dari tahun kemarin gitu ya. Jadi memang sangat dinamis. Apalagi ini sudah dia badan tersendiri ya, bukan Kemenak lagi. Nah, kalau kita kemarin itu kalau saya tuh petugas kesehatan kloter. Ada petugas kesehatan non kloter. Nah, petugas kesehatan non kloter inilah biasanya itu disebutnya PPIH. Sedangkan kalau kita yang petugas kesehatan kloter itu disebutnya dulu TKHI. Tahun kemarin sempat disebut TKHK. Nah, saya belum tahu nih kalau penyebutan untuk di tahun 2026. Apa sepertinya sih kalau lihat itu ya sepertinya akan disamakan sama-sama PPIH. PPIH kloter dan PPIH non kloter, ya. Nah, di saat kalau di kloter itu tahun 2025, satu kloter itu ada 7 petugas. 7 petugas itu yang pertama adalah TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia yang biasanya kita bilangnya ketua kloter. Itu dari Kemenak atau sekarang dari Haji dan Umroh ya. Terus ada TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau disebut tuh Bimbat gitu. Kalau dulu bilangnya Bimbat. Itu biasanya petugasnya itu atau dia dari
kepala sekolah MTS atau dia guru madrasah atau dia dari kementerian sendiri gitu ya. Nah, kita yang tim kesehatan itu TKHI ya, atau TKHK sebenarnya sama ya, sama. Tapi kalau TKHI kan penyebutannya lebih luas, kalau TKHK lebih ke kloter gitu. Nah, ada TKHK kemarin, sorry, tahun 2025 kita kemarin hanya berdua, yang awalnya itu hanya satu orang gitu. Satu kloter, satu petugas kesehatan haji. Namun di akhir-akhir injury time, seperti yang tadi Bu Danita bilang, ternyata ada lagi cadangan diumumkan. Akhirnya berangkatlah kita berdua, dokter satu, perawat satu. Nah, di dalam kloter itu ada lagi namanya petugas haji daerah atau PHD. Itu terdiri dari pelayanan umum. Kami kemarin pelayanan umum itu dapat dari eh, badan bencana ya, badan bencana. Terus pembimbing ibadah itu yang PHD daerah, berarti mereka ini yang ASN. ASN, terus TKHD-nya juga dari ASN. Jadi kalau PHD ini udah pasti ASN. Infonya tahun 2026 masih ada ASN, tapi dikurangi ya. Kalau tahun kemarin ada sekitar 90-an apa berapa gitu. Nah, tahun 2026 dikurangi. Terus tadi yang udah disebutkan nama Bu Danita juga ada yang namanya TPK. TPK itu tenaga pendukung kesehatan. Ini ada petugas ambulan, ada bagian administrasi, ada banyak ya yang bagian admin-admin. Nah, ini biasanya adalah warga Indonesia yang tinggal di Arab yang direkrutmen. Ya, dulu, nah ada lagi EMT. Dulu ada yang namanya Emergency Medical Team. Di zaman kami tahun 2025 kemarin, ini sudah tidak ada lagi. Jadi pure semuanya adalah tanggung jawab petugas kesehatan kloter. Tenaga kesehatan haji kloter. Itu kita dari kebayang berdua, satu merujuk, satu stay di hotel. Ya, jadi itu sangat dibutuhkan koordinasi, kerjasama yang betul-betul ini ya. Ya, kalau di saat kita menjadi petugas waktu di sana itu nggak berasa gitu, enjoy aja gitu. Terus setelah kita pulang terus setelah kita pikir, wah, ternyata berat juga ya gitu. Tapi alhamdulillah bisa kita jalanin. Terus ada tadi Bu Danita juga udah bilang ada karom, ada karu. Nah, karom itu jamaah haji. Karom itu adalah jamaah haji. Karu juga jamaah haji. Cuma kalau karom itu adalah ketua rombongan. Biasanya karom ini adalah para ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang punya travel KBIH atau KBIH yang punya travel haji atau umroh. Ini mereka biasanya bawa jamaah misalnya. Misalnya travel apa Al Irsyad bawa jamaahnya 100 misalnya. Ya, jadi kalau karom itu dia membawa 40 jamaah. Nah, di bawah karom itu nanti ada karu, ketua regu. Nah, ketua regu ini yang muda-muda biasanya. Dan ini jujur kemarin kami jadi petugas itu berdua itu distribusi mereka kontribusi karu karom ini sangat bermanfaat buat kita ya. Mereka tuh sangat membantu bagaimana cara kita bekerja sama dengan mereka gitu ya. Sehingga mereka dengan eh, berkoordinasi dengan baik dengan kita. Nah, ini selintas sih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu terpilih menjadi petugas kesehatan, sebenarnya ini sudah disampaikan sama Bu Danita tadi ya. Jangan lupa ketika di asrama haji, itu merupakan tahap awal Bapak Ibu sudah menjadi seorang petugas haji. Di mana di situ kita sebelum masuk asrama, kita udah mulai berkoordinasi tuh. Waktu zaman kami itu idealnya adalah misalnya saya itu di Vaskes Jakarta Timur. Nah, saya akan membawa jamaah Jakarta Timur juga, gitu ya. Itu idealnya. Tapi berjalannya waktu, karena waktu itu kita ini apa namanya, karena terkait visa yang belum terbit, gitu ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang signifikan gitu terkait petugasnya. Akhirnya saya juga memegang jamaah dari Jakarta Barat gitu. Dan partner saya pun dokter itu dari
Paskes Jakarta Pusat gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu jangan kita jadikan satu itu ya, jangan kita jadikan satu kesulitan, tapi yakinlah bahwa apapun yang terjadi sama hidup kita itu Allah tuh udah skenario yang paling baik lah di hidup kita ya. Nah, ketika sebelum masuk asrama haji itu Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan segala macam ya, ATK, melakukan pendataan jamaah haji. Jangan lupa juga kelengkapan vaksinnya dilihat. Bagaimana caranya ya berkoordinasi sama Faskesnya gitu. Sama Dinkesnya nanti dikasih kok sama mereka. Kalau kalau kita ada kenalan Faskes, misalnya jamaah siapa aja nih namanya gimana lengkap atau tidak itu bisa juga gitu ya. Terus mulai pertemuan dengan jamaah haji saat manasik atau ada pengajian-pengajian. Biasanya kan banyak tuh para KBIH dan KBAHU tuh mengadakan pertemuan-pertemuan. Terus jangan lupa nih terutama Alkes. Memang dari Kemenkes itu menyiapkan itu ya, menyiapkan Alkes. Tapi di saat kami kemarin itu yang disiapkan itu glukotes ya. Jadi kita sebagai petugas kesehatan itu yang paling sering banyak kami gunakan itu adalah alat inhalasi. Kan alat inhalasi itu sangat kepake ya selama di sana. Gitu. Tensi juga pastikan nih tensi kita dalam kondisi prima gitu ya. Jangan bawa tensi yang baru dipakai 10 orang udah ngeheng gitu. Itu pastikan tuh. Bila perlu beli gitu kan, beli yang baru dan pakai dulu ya. Jangan baru baru dipakai di sana, di trial dulu. Trial dulu bagus nggak nih gitu tensi gitu ya, termometer, stetoskop dan glukotes pun sampai itu bawa karena ini akan sangat membantu kelancaran tugas kita. Nah ini waktu kita manasik haji di asrama haji ya di Pondok Gede. Nah ketika di asrama haji mulailah kami waktu itu di asrama haji itu sudah dihadapkan dengan satu jamaah yang mencari-cari istrinya. Jadi di asrama haji itu kan udah mulai dipisah ya. Di asrama haji itu sudah mulai dipisah laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kebetulan kami ada satu jemaah yang dia sudah mulai demensia, tapi masih demensianya itu bukan yang membahayakan gitu. Cuman memang dia nggak bisa lepas dari istrinya, Masya Allah ya. Para laki-laki. Kalau jadi akhirnya ketika kami sedang pertemuan sama Karo Karom tuh di ruang makan ya dia datang gitu. Dia nyari gitu. Dan untungnya dia ada handphone. Akhirnya kata kita, Pak, Ibu namanya siapa gitu kan. Karena itu baru awal kita bertugas gitu. Jadi kita cari ada nama anaknya di situ, kita telepon, suruh anaknya telepon ibunya gitu. Itu ternyata ibunya pun nggak ngangkat-ngangkat telepon karena udah malam ya, udah jam 2 3 malam waktu itu. Bapaknya nggak mau diem, dia mau pergi sendiri gitu. Akhirnya itu hal-hal kayak gitu udah mulai, wah mulai nih seru nih. Journey yang paling seru nih perjalanan menjadi petugas haji gitu ya. Nah, di asrama haji ini sangat penting apa? Jangan lupa ingatkan jamaah itu untuk membawa obat selama di Arab Saudi. Jadi kami jujur ketika menjadi petugas itu ada beberapa jamaah kami itu tidak bawa obat sama sekali. Karena dia bilang bukannya difasilitasin, katanya kita ada obat di sana gitu. Ya ada obat, tapi enggak untuk 42 hari gitu kan. Kalau untuk obat pribadi itu sudah, biasanya puskesmas itu sudah menyiapkan sendiri gitu ya. Sebenarnya sih puskesmas itu mereka sudah menyiapkan ya, sudah mengingatkan. Cuma mungkin ya namanya manusia, apalagi udah demensia, udah usia 60 ya, ada miss di situ. Nanti di situ ketika kita masih di asrama haji jangan lupa tuh mengingatkan para jamaah jamaah haji itu jangan lupa obatnya selama di Arab Saudi dan juga obat selama di pesawat. Karena kita lumayan lama ya, lumayan lama 9 sampai 10 jam. Kalau mau prepare banget sampai di hotel itu bisa sampai 13 jam. Jadi itu ada obat buat 3 kali minum atau 4 kali minum itu harus prepare udah ada di tas jamaah yang gampang diambil. Jangan diletakkan di koper gitu ya. Terus kita udah mulai identifikasi Risti, Risti, terus kebutuhan kursi roda, terus mulai mengaktifkan handphone itu termasuk tugas kita gitu. Kita koordinasi. Banyak jamaah kita itu yang
nanti kayak gimana nih kalau mau nelpon, roamingnya segala macam, oh, ternyata belum dibeliin pulsa sama anak. Nah itu sampai hal-hal kayak gitu ya. Jangan lupa ketika sampai di asrama haji kita lapor ke PPIH embarkasi. Kalau di asrama haji Pondok Gede ada di SG2 lantai 2 ya. Yang lain mengkondisikan. Nah, ini nih jangan lupa nih untuk kita para TKHK, petugas kesehatan haji kloter. Ini dua ini adalah senjata kita ya dalam pencatatan dan pelaporan. Ini adalah jurnal isinya itu adalah semua pasien yang kita periksa. Mulai dari mana nih? Mulai ditulis. Mulai dari pesawat kita udah mulai nulis nih. Kalau kami kemarin untuk memudahkan kami biasanya foto dulu. Foto dulu, foto ininya, terus tulis tensi berapa, suhu berapa, diagnosa apa, keluhannya apa tuh. Jadi kita bikin grup. Kalau misalnya petugas kesehatan yang ada tiga ya grup. Kalau cuma berdua ya udah berdua aja tuh bikin di situ biar bikin grup biar di situ ngumpul semua data pasien. Ini adalah untuk rujukan sama itu ya surat kematian. Nah ini setiap jamaah haji itu jangan lupa nanti pastikan ketika di jamaah haji mereka udah dapat ini. Ini adalah lambang Risti dan ini adalah barcode. Di barcode ini ada apa aja? Ada terkait kesehatan jamaah haji di situ. Ya, ini dimasukkan ada nomor porsinya. Nah, ini ada visa kartu ini aplikasi nusuk. Terus ini juga ya, ini ada pencatatan pengobatan, sorry. Pencatatan pengobatan pastikan obat apapun yang dibawa jamaah itu sudah ditulis tuh di asrama haji. Dan ini kita berkoordinasi sama BBKK. Biasanya BBKK yang akan melengkapi, tapi kita juga harus melihat kembali. Nah, ketika di Bandara Soekarno-Hatta sama ya, kita mulai memonitor ke itu di Soekarno-Hatta itu sudah mulai banyak tuh yang berobat. Jadi mereka sudah mulai mendatangi, ada yang alergi, ada yang mulai pusing, ada yang sakit gigi gitu ya. Jadi untuk terkait obat itu Bapak Ibu semuanya, jangan lupa prepare obat itu terutama untuk diri kita sendiri ya. Kita kan selama di Indonesia tuh pasti sudah punya kebiasaan. Oh, saya itu biasanya suka sakit gigi misalnya. Jangan lupa tuh bawa obat yang biasa diminum gitu ya. Terus obat-obat yang biasa kita konsumsi. Tapi berdoa sama Allah tuh ya Allah, semoga kita tuh diberikan kesehatan ya. Karena kita itu 400 jamaah itu semuanya kita yang harus memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi sehat gitu ya. Terus bawa nggak misalnya obat tambahan? Boleh bawa obat tambahan gitu ya. Terus waktu waktu di pesawat itu kita juga jujur kami itu monitor setiap 1 jam. Setiap 1 jam kami keliling. Kita waktu itu berangkat pakai pesawat Arab, oh Garuda. Garuda kita dapat yang 400 jamaah itu keliling gitu. Keliling posisi kami petugas kesehatan, kami duduk di tengah-tengah. Jadi kami tidak duduk di eksekutif depan ya, bisnis ya, nggak duduk di bisnis, kami duduk di tengah-tengah supaya kami gampang menjangkau jamaah. Dan penandaan di itu jangan lupa ya, ketika kita misalnya kita lagi keliling, terus ada jamaah yang mengeluh, itu kan Masya Allah ya 400 jamaah gitu. Bagaimana penandaan? Jangan lupa itu ada nomor kursinya, nomor kursi di ini ya, nomor kursinya itu yang kita ingat, itu penandaannya ya. Nah, selama di pesawat apa yang kita lakukan? Jangan lupa peregangan, minum air putih ya. Dan di situ kita sudah mulai ini ya pencatatan dan pelaporan. Nih, waktu di pesawat kemarin kami melakukan senam peregangan minimal 1 kali itu harus diadakan, jangan sampai tidak diadakan. Nah, ketika sampai di bandara, kita lapor diri ke imigrasi, biasanya jumlah. Karena gini, kita awalnya waktu di asrama haji misalnya jumlah jamaah yang berangkat berapa orang? Oh, 400 misalnya. Tapi ternyata ada 1 orang jamaah yang tidak layak terbang. Ada saja nanti itu ya, teman-teman. Layak terbang kenapa? Oh, ternyata dia skizofren misalnya. Tidak kooperatif. Kita akan menemukan, tidak menutup kemungkinan akan ada jemaah-jemaah yang seperti itu. Akhirnya hanya berangkat 399 misalnya ya. Terus ini kita nah yang paling penting adalah ingatkan lagi kepada jamaah jangan ketika kita sudah sampai di Madinah ini akan ketemu banyak
orang ya, belum tentu itu petugas gitu. Kalau petugas itu udah pasti pakai, kalau tahun 2025 kan pakai baju biru ya. Kalau yang pakai baju biasa yang bawa-bawa kursi roda belum tentu itu petugas gitu. Kemarin kejadian jamaah kami menyerahkan tas. Jadi kalau jamaah haji itu kan dapat tas leher ya. Tas leher yang isinya itu paspor, terus surat menyurat penting ya. Nah itu dia berikan gitu. Yang dia ketika ditanya, tadi saya udah kasih ke bapak itu. Orang nggak ada itu. Jadi pastikan jamaah kita itu memberikan paspor itu ketika sudah naik di dalam bis. Di dalam bis yang akan membawa kita ke hotel di Madinah. Nah, di Madinah kita itu hari ke 1 sampai 8. Apa yang harus kita lakukan sebagai petugas kesehatan? Mulailah kita visitasi, mulailah kita migitasi di sini. Data-data itu kita mulai bagi-bagi nih. Bagi-bagi berdua, bertiga kalau ada PHD-nya. Kamar kita sampai berapa lantai ya hotel waktu itu. Jadi kita mulai menentukan lagi nih, mulai kita mapping lagi gitu. Justru kadang jemaah itu kita sudah memperhatikan sedemikian rupa, monitoring, mantau, ketat nih yang Pristi dan Risti. Ternyata yang kita lihat baik-baik saja, ternyata yang nggak ada keluhan, yang dia di catatan data itu ternyata nggak masuk di Risti, Z00 kadang ternyata itu gitu yang justru kita ini ya nggak pantau secara ketat gitu kadang ya. Terus apa saja dilakukan di Madinah? Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, pemeriksaan apapun, walaupun hanya tensi misalnya, walaupun hanya konsultasi terkait haid, misalkan nanti akan banyak tuh konsultasi terkait itu ibu-ibu. "Oh, gimana nih saya minumnya kapan ya, obat apa nih gitu. Nah itu dicatat di buku jurnal yang tadi. Catat dulu, manual dulu. Kami kemarin mix ya, ketika mungkin agak longgar kami langsung. Tapi itu akan lebih baik kalau di manual dulu, di buku jurnal catat, nanti baru di input di aplikasi Sisko Hatkes. Nah, ketika di Madinah, kendala kita adalah jamaah haji ini euforia dengan apa? Untuk ibadah ke haram. Ya, mereka udah mulai tuh di Madinah ke Masjid Nabawi, maunya setiap hari ke Masjid Nabawi. Padahal ini jujur saya mengalami jet lag nih waktu di Madinah nih, Masya Allah ya. Jet lag itu eh, apa ya, akhirnya ya minum obat ya, alhamdulillah ya sehat lah. Nah, sedangkan jamaah haji kita ini mereka sangat antusias gitu. Kita harus berkoordinasi sama siapa kalau untuk pengaturan ibadah? Ya kita harus koordinasi sama karu-karomnya gitu. Petugas kesehatan haji 2 orang, jamaah 400, tidak akan, mata kita dua itu nggak akan sanggup gitu memantau jamaah sekian banyak. Makanya kita sangat terbantu dengan para karu dan karom gitu ya. Terus kita sudah mulai menyimpan nomor telepon ya, di situ udah mulai masuk grup-grup. Jangan sampai kita ketinggalan masuk grup-grup petugas haji, grup jamaah, grup kloter kita. Terus kita simpan karu-karomnya. Oh, saya tuh sampai saya tulis, Pak ini karom satu grup berapa gitu, ini karu dua gitu, itu sampai kita tulis. Terus sampai kita harus menghafal kamarnya gitu ya. Nah, selanjutnya visitasi dan migitasi ini sangat penting karena supaya kita ini ya, supaya kita bisa mapping jamaah-jamaah, kondisi jamaah kita. Dan tentunya koordinasi-koordinasi itu disinilah kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa hanya berdua gitu melayani jamaah haji kita ini. Tentunya kita butuh bantuan-bantuan dari pihak lain. Nah, untuk ini adalah kartu nusuk ya, yang kemarin viral tuh jadi 2025. Kita, karena pemerintahan Arab Saudi kalau tidak ada kartu nusuk tidak boleh masuk ke Mekah kemarin. Ketika kita pendorongan bis dari Madinah ke Mekah, itu kita diperiksa satu-satu. Nah, kita petugas. Ketika kita kemarin jadi petugas, kita belum dapat nih kartu nusuk ketika kita pendorongan ke Mekah. Akhirnya kita pakai apa yang tadi saya ini bisa tuh pakai yang PISA tadi yang ada foto kita di situ kan ada barcode. Nah, ini adalah gelang jamaah ini juga ya, waktu tadi di asrama haji jangan sampai jamaah kita nggak dapat ini. Ini sangat penting karena di sini terdapat nomor paspor, kloter. Jadi kalau jamaah haji kita nih nanti Bapak Ibu akan menemukan yang jamaah haji itu banyak banget yang nyasar.
Dia nggak bawa tas gitu kan, nggak bawa tas, nggak bawa ini identitas, nggak bawa kartu nusuk juga gitu. Ada aja nanti jamaah yang seperti itu. Nah, nanti perlu juga ketika kita edukasi kesehatan ini disampaikan juga. Nah, di sini di gelang ini ada nomor paspor, ada kloter, kita bisa masukkan di aplikasi. Nanti ada aplikasi Haji Pintar tuh kita masukkan. Di situ nanti ada tertera ketua kloternya. Ketua kloternya bisa kita telepon, kita hubungin, kita kasih tahu ada jamaahnya yang tersesat kan karena kita nggak mungkin mengantarkan gitu ya. Nah, ini ada kegiatan waktu kita di Madinah, ini ada jamaah kita yang hipoglikemi ketika di Madinah. Dan yang penting juga disampaikan Bapak Ibu adalah pasien itu wajib bawa minum di tasnya dan wajib bawa kurma atau cemilan apapun, roti apa wajib. Terutama jamaah yang DM. Ya, ini jemaah kami DM nih, untung cepat di eh, kita layani akhirnya, alhamdulillah. Nah, di Mekah, kita sudah nyampe pendorongan di Mekah. Pendorongan di Mekah, edukasi, intinya tiga ya, pelayanan, pembinaan, dan pelindungan. Koordinasi terus. Terus selama di Mekah ini kita mulai lagi nih, karena di Mekah ini kita melakukan visitasi dan migitasi lagi terkait apa? Kita akan menuju Armusna. Persiapan Armusna, pengaturan ibadah. Ini mereka juga semangat banget ini ya ke haram itu ya. Mereka tuh pengennya setiap hari. Sedangkan kita kan sebenarnya di Arab Saudi itu ketika di Mekah kita sudah berada di tanah suci gitu ya. Mau ibadah dimanapun, insya Allah itu akan ada nilai ibadahnya gitu. Jadi kadang jamaah ini memaksakan diri untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram gitu ya. Sedangkan jauh gitu ya antara kalau kita kemarin dapatnya di sektor 3. Sektor tiga itu kalau mau ke Masjidil Haram itu kita naik pesawat di Selawat namanya. Dari terminal Sip Amir, namanya terminal Sip Amir ya di Mekah itu menuju ke Haram itu lumayan berapa kilo ya? 1,5 kilo kalau nggak salah itu jalan kaki gitu. Nah, kebanyakan nanti Bapak Ibu semuanya akan menemukan jamaah haji kita tuh yang kakinya udah berdarah. Mereka nggak pakai lotion gitu kering, apalagi yang udah lansia ya, integritas kulitnya udah menurun gitu. Nah, itu kita edukasi lagi tuh terkait pemakaian pem, eh, pemakaian hand body dan segala macam dan minum ya. Minum itu paling penting. Terus kita melakukan screening lagi saat itu. Kita screening lagi nih jamaah haji itu kondisi kesehatannya sangat berubah-ubah. Makanya kita akhirnya meditasi lagi ketika kita di Mekah untuk kalau kalau kami kemarin min 1 minggu kami meditasi lagi. Kami lakukan kami screening semua, kami cek gula darah semua, tensi semua, obat bawa, kami cek ulang lagi semua jamaah. Dan lumayan ya itu, masya Allah sedemikian rupa karena kita ingin memastikan kondisi jamaah ini ketika di Armusna itu mereka dalam kondisi yang stabil gitu. Dan dari Mekah ini kita juga sudah menentukan mengidentifikasi jamaah haji kita itu yang nanti akan safari wukuf siapa, yang murur siapa, yang tanazul siapa gitu. Jadi kalau safari wukuf itu adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk mengikut ke Armusna gitu ya, dia langsung ke Mina di hotel. Nah, nanti itu ada petugas kesehatan PPIH sendiri. Terus ada juga yang murur. Kalau murur itu jamaah yang sama kondisinya, dia tidak melewati Musdalifah. Jadi dari Arafah itu dia langsung ke Mina. Tuh. Terus pastikan lagi obat-obatan. Terus kita petugas kesehatan sudah menyiapkan seperti cairan infus. Itu lumayan ya di Arafah itu, Masya Allah ya panasnya. Dan banyak pasien kita febris. Tapi mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan yang terbaru di 2026 ini gak kebayang ya kalau petugas kesehatan sendiri itu ya kita ini dulu ya kita serahkan kepada pemerintah yang punya kebijakan. Kita hanya menjalani. Nah ini ya
di Solawat tuh ada nih Syishah itu nama kayak ya nama kan nama daerah ya Syishah Jakarta Timur Jakarta Barat itu Raudah gitu ya. Ini adalah klinik kita waktu di Peka itu ada klinik satelit namanya. Ini kita waktu visitasi nih. Dan ini ya tetap ya visitasi kalau bapak-bapak ya kita harus bawa teman kita ya. Dan apa namanya sangat ngebantu ya adanya klinik satelit ini. Klinik satelit itu adalah klinik yang dibuat oleh PPIH di sektor di hotel kita gitu. Memang tahun 2025 kemarin itu lumayan banyak hotel teman-teman kami itu yang disidak oleh petugas kesehatannya Arab Saudi. Dan qadarullah hotel kami itu termasuk yang aman. Tidak disuruh tutup. Kalau teman-teman yang lain tuh di sektor 10, sektor 9 tuh sampai disuruh tutup. Nggak boleh. Suruh tutup. Tidak boleh melayani. Tidak boleh mengobati. Tidak boleh melakukan pemeriksaan. Nah, itu tuh. Kan kalau di kamar, kita melakukan pelayanan kesehatan di kamar itu kan jamaah haji itu kan akan datang setiap waktu gitu. Sedangkan kita ini manusia kita juga butuh istirahat gitu kan. Weh, butuh istirahat. Nggak kebayang kalau tidak ada klinik satelit. Bayangkan di hotel itu ada sekitar kita ada sekitar 6 kloter kalau nggak salah. Itu kita bareng Jawa Tengah, bareng Lampung. Nah itu kita saling bergantian. Di saat bergantian inilah kita untuk istirahat ya sama kita visitasi ke kamar-kamar pasien. Nah ini ya ada pasien kita yang jatuh dari kamar mandi ini, masya Allah. Itu kebayang nggak teman-teman kita mencari yang namanya Spalk ini di mana gitu. Akhirnya kita koordinasi sama petugas hotel dengan pakai bahasa isyarat, pakai bahasa Inggris separuh, isyarat separuh gitu kan. Dan akhirnya beliau ngerti, akhirnya dikasih lah ini ya. Nah ini adalah pembinaan selama di Mekah ya. Itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya selama di Mekah itu waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Ini kita ketika koordinasi rapat sama petugas nih juga petugas kesehatan sebelum ke Armusna butuh doping ya Mbak Binta. Jadi jangan sampai petugas kesehatannya sakit ketika di Armusna. Ini kita doping, kita infus di kamar. Nah ini yang paling puncak dari sebenarnya puncak dari segala puncak haji adalah di Armusna. Di Arafah tanggal 8 sampai 9 Zulhijjah di Arafah nih ya bayangannya itu nih maktabnya ya. Tetap di sinilah kita tuh mulai banyak nih masang infus, ada pasien yang dia itu sampai shock ya karena panas ya. Ada AC ada, tapi dalam satu tenda yang isinya lebih kurang 400 sampai 300 ini dengan pendingin ruangan yang hanya ada di ujung sana, ada di terus tengah-tengah dapat apa gitu ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu bawa kipas angin. Nah, ini antrian di toilet atau di Arafah. Di Musdalifah, nah waktu itu kebetulan saya mendampingi jamaah yang murur. Jadi jamaah murur itu adalah jamaah yang kondisi kesehatannya itu butuh pendampingan. Ya, butuh pendampingan dan dia tidak bisa mandiri. Waktu itu kloter kami sekitar lebih kurang 80 jamaah yang murur itu beserta pendampingnya. Jadi kan kalau jamaah haji ini kan ada yang istitoah, istitoah dengan pendampingan obat, istitoah dengan pendampingan keluarga, tidak istitoah. Jadi, nah untuk murur itu jadi jamaah ini tidak bermalam di Musdalifah. Tetapi dari Arafah itu kita pendorongan dengan bis itu langsung ke Mina. Nah, di saat proses pendorongan bis dari Arafah ke Mina inilah terbayangkan Bapak Ibu petugas kesehatannya sendiri pakai kursi roda ada berapa ngedorong kursi kan Arafah itu ada pasir ya berpasir ya kebayang nggak dorong kursi roda dengan berpasir gitu. Nah itu Masya Allah ya kalau kita ingat sekarang itu kalau bukan kekuatan Allah yang ikut saat itu mungkin di luar batas kemampuan kita banget sebagai manusia itu ya. Ini tetap di Musdalifah ya, pendampingan tetap bawa obat. Kita berbagi akhirnya saya sama dokternya itu berbagi dia ke Musdalifah, saya yang ke Mina. Dia bawa infusan juga, saya bawa. Di saat pendorongan ke Mina juga kan banyak jamaah kita tuh lansia.
Dia bilang, Neng, ini ibu nggak bisa bawa tas, Neng. Tolong bawain ya, Neng. Kita sendiri aja tuh udah bawa tas perbekas, ya kan? Perbekas yang isinya impusan segala macam. Bawa tas kita sendiri. Terus dia, ah, iya bu, nggak apa-apa bu, taruh aja bu, nanti kita bawa bu. Sambil muter otak gimana ya caranya. Akhirnya lihat ada karutnya. Mas, titip ya. Oh ya, jadi koordinasi-koordinasi seperti itu gitu ya. Nah, saat di Musdalifah itu seperti ini ya gambarannya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ya, di hamparan di bawah langit terbuka gitu ya. Dan kemarin itu bermasalah di penjemputan ketika pendorongan akan ke Mina. Antrian panjang gitu ya. Sehingga ada beberapa juga pasien jamaah kami yang sakit. Nah, ketika di Mina, mulai juga ini ya, Mina itu adalah kita mulai melempar jumroh. Tetap nih, tetap memberikan pelayanan kesehatan nih banyak. Waktu itu saya ingat Memberikan ketika saya pelayanan sampai di lebih banyak. Mina itu, tenda Mina itu, Saya ada memberikan jamaah pelayanan lebih banyak. Tenda Para Mina. Kevin Mudina, para Kevin Panggung. Para Jadi Kevin ya, ketika sampai di Mina itu, ketika di tenda, ada satu jamaah itu yang dia demensia, terus kumat ya, dia teriak-teriak. Nenek, Bapak Ibu bayangkan, sekuat apa sih tenaga nenek-nenek 80 tahun wanita gitu ya. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Efek dari dehidrasi sepertinya. Karena kan perjalanan lama dari Arafah ke Mina gitu kan, nunggu lama, terus pendorongan. Itu dehidrasi. Akhirnya waktu itu eh di kalau pakai oral nggak mungkin dia nggak bakal mau. Akhirnya saya sampai keliling, kita keliling itu, keliling ke tenda-tenda. Saya datangin tenda SOC, kebetulan kami berdampingan dengan SOC. Di situ ada TKHK. Terus saya bilang saya butuh demand injeksi karena saya nggak bawa. Di situ pembelajaran sekali ya Bapak Ibu nantinya. Memang ketika kita kemarin itu jadi petugas dibilang tidak boleh membawa injeksi-injeksi yang kayak demand gitu, bolehnya oral. Tapi gitu kita butuh gitu kan. Akhirnya kita harus melakukan strategi-strategi yang nanti akan membuat tugas kita tuh jadi lancar. Kalau seperti itu kan kita mau ke kliniknya di mana jauh baru datang, ini jamaah udah ngamuk-ngamuk. Akhirnya diminta bantuan jamaah yang lain sampai 4 orang yang megangin, 4 orang udah kita injeksi lama-lama dia tidur gitu. Itu masya Allah ya kita pengalaman-pengalaman seperti itu sangat dibutuhkan. Kita sebagai petugas kesehatan itu jangan cemas, yakinlah bahwa Allah itu bersama kita gitu kan. Terus yakinlah bahwa kita itu melayani jamaah haji gitu. Akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita nanti. Nah, kewaspadaan saat ini adalah terkait diare ya. Heat stroke tuh. Banyak kemarin jamaah kita yang diinfus. Cuman kebijakan yang terbaru sekarang sebenarnya udah mulai dari kemarin ya. Ya, Kerajaan Arab Saudi itu maunya kalau ada jamaah yang sakit langsung rujuk, langsung rujuk, langsung rujuk. Tapi kan tidak se itu ya, tidak segampang itu gitu merubah regulasi. Mungkin nanti ke depannya mungkin ya akan seperti itu. Mungkin jadi tugas kesehatan mulai sedikit-sedikit dikurangi. Nah, inilah tenda Mina itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kasurnya ini ukurannya itu hanya lebar 50 cm sepertinya. 50 sampai 60 cm lah. Panjangnya cuma satu setengah mungkin ya, berdesak-desakan. Tuh ya. Nah, ini juga adalah ketika kita mau melempar jumroh. Kan di Mina itu kita melempar jumroh ke Jamarot. Itu jalan kaki. Ini terowongan Mina yang terkenal itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang tuh Masya Allah ya, pemerintahan Arab Saudi itu sangat serius dalam memfasilitasi jamaah haji ya untuk supaya nyaman gitu ya. Di setiap pinggir-pinggir ini ada disiapkan minum keran gitu ya, minum zam-zam gitu ya. Itu disiapkan sama pemerintahan sana. Terus, nah inilah tempat kita melontar jumroh itu ya Bapak Ibu. Ada strategi-strategi di sini, jam berapa tuh yang sepi gitu kan. Memang kalau sunnahnya kan zuhur ya, tapi kan tidak mungkin ya. Itu lagi ramai-ramainya, lagi tinggi-tingginya jemaah yang melempar jumroh. Ini melempar. Jadi kita walaupun kita sebagai petugas kesehatan, kita juga harus
Hmm, kita juga harus tahu ya ilmu-ilmu terkait haji. Nah, ini tetap. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau oralit itu kan kalau di Indonesia itu kan untuk diare ya. Kita minum hanya saat diare. Tapi kalau di saat kita di Arab Saudi itu adalah minuman pokok. Pengganti air putih adalah ini. Jadi harus ada target minum oralit itu, apalagi di Mina itu bisa 3 bungkus ya, itu masukin ke dalam botol. Nah, yang sering kekurangan cairan itu karena gini, seperti yang tadi saya bilang, kita itu akan minum kalau haus gitu. Padahal kita melakukan edukasi dan pembinaan harus minum itu 1 jam 200 cc. Betul yang tadi Bu pembicaraan pertama bilang ya. Mereka begini, habisan kalau banyak minum saya pipis mulu gitu. Ya kan? Ternyata ada triknya ya Bapak Ibu semuanya dan itu saya praktekkan sebelum saya berangkat. Jadi ketika ikut ya kayak webinar-webinar gini, terutama Pak Lili tuh bilang, saya ingat betul beliau itu ketua Puskes Haji, beliau bilang eh metode minumnya itu adalah 2 3 2 sampai 3 teguk setiap 10 menit. Metodenya seperti itu minumnya. Kalau dihitung itu nanti akan 1 jam dia 200 cc. Dan saya mulai membuktikan itu saat di rumah sebelum berangkat. Dan ternyata benar ya. Kita kenapa harus tracknya seperti itu? Jadi kita nggak gampang pipis, nggak gampang buang air kecil. Kita gampang buang air kecil itu karena saat aus minumnya langsung gluk 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 langsung habis 1 botol. Gitu. Nah ini kita mulai persiapan pulang nih. Ini dokternya lagi edukasi ya. Ini ada jemaah kita yang fraktur. Waktu itu fraktur atau enggak ya dok? Lupa saya ini. Jadi tetap kita pendampingan, persiapan pulangnya, menyiapkan obat selama di perjalanan. eh, dan juga gini ya Bapak Ibu, yang perlu kita ingatkan lagi adalah ketika kita menjadi seorang petugas kesehatan haji itu, tujuan utama kita adalah melayani jamaah haji, bukan ibadah. Bukan untuk ibadah, tapi adalah untuk melayani jamaah haji. Nah ini kita waktu ini biasanya para KBU itu dia ada sertifikat nih. Ini udah selesai nih wajah-wajahnya udah mau ceria nih ya, udah mau pulang ke Indonesia gitu ya. Di pesawat sama sih Bapak Ibu semuanya seperti yang tadi ketika berangkat senam pergangan, pemantauan setiap 1 jam. Dan tadi yang saya bilang ketika pulang kita dititipin dua dua lansia yang demensia. Untung yang satunya tuh nyenyak tidur, nah yang satunya kita menjaga ini. Nah, di debarkasi juga ini kita tetap pendampingan. Tetap kita di bandara itu ada klinik di ini dulu ya, di sana diperiksa semua yang ada keluhan segala macam masuk semua ke klinik itu. Yang kondisi-kondisi jemaah haji itu kan banyak tuh. Yang mereka kondisinya lemah, terus ada yang apa gula darahnya hipo atau segala macam ya. Nah, ini juga penting nih kalau udah jadi petugas haji jangan buang ini harus difoto boarding pass ini ya. Difoto, didokumentasikan. Nah, inti dari semua yang saya sampaikan tadi adalah ini. Apa sih peran petugas haji? Anggaplah Bapak Ibu semua yang ikut the webinar ini adalah akan berangkat menjadi petugas haji. Amin ya Allah. Tidak tahu itu tahun berapa ya. Nah, ini adalah 4 poin yang kita lakukan. Yang pertama, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ketika kita sudah menjadi petugas kesehatan haji, jangan lupa berdoa sama Allah. Semoga kita diberikan kemudahan, usaha. Ketika kita nanti menjadi petugas kesehatan jamaah haji, pasti akan ada petugas yang, dia kok ibadah mulu ya ke haram gitu. Kita kita harus tetap fokus untuk menjaga kesehatan jamaah haji. Fokus, usaha kita adalah visitasi, melakukan pembinaan segala macam ya. Tawakal sama Allah. Seperti saya tadi bilang, kalau kita ingat setelah kita di Indonesia, betapa luar biasanya tugas kita selama di Mekah, Madinah, atau di Arab Saudi. Tapi Alhamdulillah gitulah. Dengan pertolongan Allah semua bisa kita jalan. Terus yang kedua adalah terkait pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Promkes, kuratif nih yang lupa nih. 3 hal ini terus cepat tanggap ya. Eh, Berkoordinasi dengan Karam itu sangat penting. Tadi yang pembicara pertama bilang, yang paling penting jamaah itu makan.
Jangan lupa ketika mereka datang, ketika kita melakukan visitasi, ketika mereka melakukan pemeriksaan di klinik satelit, jangan lupa tanya, Bapak, Ibu, mau makannya gimana? Karena catering di sana itu ya sangat beda gitu sama kita yang biasa makan sayur asem gitu ya. Nggak ada sayur di sana. Ada sayurnya sangat terbatas gitu. Seringnya ayam. Ayam mulu. Oke. Nah, sebenarnya harusnya kan moto pemerintah untuk tahun 2025 itu adalah ramah lansia ya. Tapi pada kenyataannya untuk makannya itu belum ada gitu, belum terfasilitasi. Makanya ada petugas kami itu yang bawa bubur ayam instan ya, Bapak Ibu semuanya. Dan itu ternyata sangat membantu sekali gitu. Sampai jemaah itu ada yang nyariin, Saya maunya makan bubur ayam yang instan itu. Boleh tuh nanti ya kalau Bapak Ibu di antara semua peserta ini ada yang ikut, silakan tuh jadi rekomendasi untuk dibawa. Terus sama ini juga eh, apa namanya gantungan yang handphone itu saya jujur sangat terbantu tuh dengan handphone digantung ya karena kita warawiri ke sana ntar naruh handphone lupa gitu kan. Tuh ya sama cepat tanggap. Jadi eh, kan kita tuh tidak menguasai secara full kondisi jamaah setiap kamarnya. Makanya kalau bisa saat penentuan kamar itu, kalau misalnya kita lihat nih, Bapak Ibu, Bapak Ibu percaya tidak jamaah haji kita itu masih ada yang belum bisa pakai handphone, masih ada yang belum bisa pakai lift, eskalator gitu. Mereka tuh datang dari berbagai ini ya, berbagai latar belakang gitu. Jadi jangan sampai satu kamar itu isinya lansia semua. Kita koordinasi nih sama karomnya. Jangan sampai isinya lansia semua, yang nggak ngerti naik turun lift seperti apa, yang mereka nggak ngerti cara WA, mereka ngerti yang ngangkat telepon doang. Gitu. Itu kita temukan di kloter kami gitu. Jadi pembagian kamar itu sangat penting juga. Cuman ya itu tadi balik lagi, jemaah kita kan kebanyakan lansia gitu. Tapi paling enggak maksudnya dari lansia ada yang tidak lansia banget gitu. Terus migitasi. Nah, migitasi ulang ini penting ya Bapak Ibu seperti yang tadi dari awal. Kadang data ternyata Z00 ke sini ada hipertensi ada DM. Edukasi dan koordinasi ini penting nih ya. Kita itu jangan jangan kaget kalau jadi petugas akan ditanya terkait syarikah gitu. Nanti kita di tahun 2025 itu sangat dihebohkan dengan beberapa syarikah ya. Ada 8 syarikah. Di kloter saya aja ada 5 syarikah. Hotel berbeda-beda gitu. Saya sama petugas sama dokter saya juga terpisah hotel gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah bisa gabung di satu hotel. Jadi koordinasi edukasi ke semua petugas itu sangat penting. Nah, masuklah kita ke tips dan trik. Bagaimana sih supaya bisa lulus nih jadi petugas kesehatan haji? Saya cerita sedikit pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Saya ikut seleksi petugas haji itu kalau tidak salah dari tahun 2010. Waktu itu saya belum jadi PNS. eh Kalau nggak salah dulu petugas haji itu harus PNS atau ASN ya Bapak Ibu. Nah, di 2010 barulah itu boleh diikutin oleh non ASN. Ikutlah saya di situ. Tapi berjalannya waktu terakhir selalu tidak lulus di dokumentasi, di administrasi gitu. Sampai yang jelas tuh intinya saya harus ikut. Setiap ada pembukaan harus ikut. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Mau berapa kali, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai Allah nyatakan yes, Anda layak untuk jadi petugas gitu. Walau alam kita nggak pernah tahu kapan sih Allah itu tepat menjadikan kita sebagai seorang petugas jemaah ini. Jadi waktu itu 2020 saya ikut yang PHD-nya. Udah sampai ke PHD itu lebih panjang ya tesnya. Saya udah sampai ke wawancara Kodarullah tuh sampai wawancara COVID. Udah nggak ada kabar tuh di COVID. Nah, mulai ikut lagi kalau saya nggak salah di tahun 2022.
2022 lolos. Kalau dulu eh, metodenya itu kan kalau dulu kita ikut mengerjakan soal dulu ya. Soal dulu, wah dapat nilai 75 nih berapa gitu. Itu nggak lulus. Kalau dulu awal-awal. Nah, sejak tahun 2000, mungkin 2022 atau 2023, barulah kita dokumen dulu. Pelengkapan dokumen, administrasi, baru dinyatakan lulus, baru ikut tes. Nah, dan ternyata Allah panggil saya itu di 2025. Di saat bisa dikatakan dan itu udah di apa ya saya itu sudah sampai gini sampai pernah ada satu kalimat dari teman sejawat saya itu yang agak mau lu kenapa sih mbak kok nggak lulus lulus gitu itu sampai oh iya ya kenapa ya saya nggak lulus lulus ya sampai saya tanya nih teman saya di rumah sakit kami kan lumayan banyak tuh mbak apa sih kuncinya kok bisa lulus gitu ya mereka sewajarnya ya belajar berbuat baik habluminannas habluminallah gitu. Saya sampai, "Oh, apa saya kurang baik berarti ya? Oh, berarti harus ditingkatkan lagi nih jadi orang baik gitu." Sampai satu hari suami saya, jangan lupa ya para istri, support suami penting sekali untuk jadi petugas. Yang pertama kali kita izin itu ada ke suaminya, bukan ke kantor tempat kita kerja, tapi adalah ke suami dan anak-anak. Karena inilah yang akan kita tinggalkan, walaupun nanti nggak tahu kita lulus atau tidak. Di tahun 2025 ini kebetulan suami memberikan seperti apa ya amalan. Ya udah, kata suami, kita usahakan tahajud setiap malam, baca amalan ini, kita minta jalur langit. Bismillah, lebih serius lagi minta sama Allah. Bisa jadi tahun-tahun kemarin ternyata Allah belum melihat kesungguhan kita dalam berdoa, kesungguhan kita dalam meminta sama Allah gitu. Dan belajar juga ya. Kemarin kebetulan ada yang KMK nomor 508 tahun 2024 tuh baca semua dikulitin lah itu kebijakan regulasi yang ada baca belajar serius semua itu masuk di situ dan sama sembari kita memantaskan diri. Dan tadi saya bilang memantaskan diri itu banyak cara. Secara fisik apakah kita sehat, ya kan? Apakah fisik kita mumpuni? Ya, terus kita juga berusaha untuk menjaga hubungan baik, hablum minan nas. Menjadi melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita gitu ya. Nah, 3 tip ini yang saya lakukan kemarin. BBM ya, banyak berdoa, banyak belajar, memantaskan diri. Nah, untuk tahun kemarin, ini saya lihat yang tahun kemarin ya Bapak Ibu. Proses seleksi itu, pendaftaran itu ada didaftarin. Saya yakin mungkin ya, peserta webinar hari ini semuanya mungkin sudah pernah ya mengikut proses seleksi ini. Pertama bikin akun dulu, setelah itu akun pendaftaran online, tuh seleksi dokumen, setelah dinyatakan lulus, baru kita melakukan TWKH. TWKH-nya kemarin sudah online ya. Online-nya kalau tahun sebelumnya kan online-nya baik kita hanya kita dan sistem. Tapi kalau tahun kemarin itu udah ada ada penjaganya gitu kayak kita penjaganya terus kita dua dua ada komputer ada laptop dan handphone untuk kita zoomnya laptop untuk kita ngerjainnya kalau tahun kemarin udah seperti itu. Nah, setelah itu kita dinyatakan lulus dan tahun 2025 pun yaitu tadi ya kuota petugas kloter itu masih masih belum jelas gitu. Dikatakan kemarin itu di rumah sakit kami tuh yang lulus seleksi administrasi itu eh, lumayan banyak ya. Ketika di TWKH itu juga lulus 7 orang. Tetapi berjalannya waktu ternyata ada perubahan kebijakan lagi. Ternyata katanya hanya satu petugasnya gitu, satu kloter. Akhirnya dikurangin. Akhirnya dikasih pengumuman rumah sakit kami hanya 3 yang lulus. Hanya 2 malah yang TKH, 2 yang lulus. Terus berjalannya waktu, pemerintahan Indonesia bernegosiasi lagi dengan kerajaan Arab Saudi. Akhirnya, oh boleh petugas kesehatan 2 dalam satu kloter. Akhirnya yang cadangan-cadangan dipanggil. Yang tadi Ibu bilang ya, tidak ada pelatihan dan
BIMTEK gitu. Tidak ada pelatihan kompetensi, tidak ada BIMTEK terintegrasi. Itu mereka langsung termasuk teman dokter saya ya, partner saya gitu. Tapi beliau beruntung, baru satu kali tes langsung lulus, Masya Allah ya. Itu ya beda-beda rezeki yang Allah berikan ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi, betul tadi kata pembicara yang pertama bahwa kalau kita udah niat itu ya harus disiapkan segala macamnya, BPJS segala macam ya. Termasuk yang tadi BTCLS atau ACLS. Jadi, kalau ACLS kita sudah expire, gimana kita mau lolos gitu? Pasti udah bisa dipastikan itu udah lewat. Jadi, pastikan bahwa, kalau saran saya sih, pastikan bahwa BTCLS atau ACLS kita itu masih dalam rentang kita menjadi seorang petugas. Kalau misalnya tadi Maret ya, ya kalau saran ya, saran saja ya silakan diikutin atau tidak diikutin silakan ke Bapak Ibu. Saran saya sih masih dalam rentang yang aman ketika kita menjadi seorang petugas. Tidak hanya ketika kita mendaftar. Gitu ya. Nah, ini persyaratan umumnya. Jadi ketika ini rekrutmen tahun 2025 ya, paling tidak mungkin sama lah ya, lebih kurang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di tahun ini, tahun 2026, karena sudah pisah badan penyelenggara haji, udah tersendiri, bukan Kemenak lagi. Kalau kita baca di apa namanya peraturan ini ya, yang terbaru itu udah agak ada yang berbeda ya Bapak Ibu. Nanti silakan dibaca terkait yang nomor berapa nih tentang sorry sebentar ya saya di KMHU ya KMHU nomor 22 tahun 2025 ini tentang pedoman seleksi. Bapak Ibu silakan ini di-download, baca, pelajari. Jadi kalau dilihat dari itu tahapan-tahapan seleksinya yang untuk tahun 2026 ini, pertama dia ada penilaian dokumen administrasi, ini sama ya. Seperti pendaftaran, dokumentasi dulu, dokumen administrasi. Terus setelah dinyatakan dokumennya lengkap dan lulus, baru teman-teman ke tahapan yang kedua, yaitu tes wawasan kesehatan haji dengan metode CAT. Nah, apa saja sih? Nanti di slide berikutnya ada ya. Setelah dinyatakan lulus, ini baru ke pemeriksaan kesehatan. Itu biasanya jasmani, rohani, MMPI ya, MMPI dan pemeriksaan bebas narkoba. Terus lanjut lagi, dia ada validasi dokumen sekaligus wawancara lagi. Nah, apa saja penilaian waktu CAT meliputi apa saja ini ya, Bapak Ibu? Wawasan kebangsaan, moderasi beragama, manasik haji, psikologi, integritas, tugas dan fungsi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah CAT lebih dan kurang seperti itu ya. Mungkin ya, karena di tahun kemarin, di tahun 2025, petugas untuk 2025 belum seperti ini bentuknya. Ya, belum dengan metode CAT. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mau ikut menjadi seleksi petugas haji, persiapkan diri semaksimal mungkin gitu. Jangan kita berharap lulus, tapi kitanya sendiri tidak menyiapkan diri gitu ya. Nah, dikatakan di apa namanya kebijakan tadi di KMHU 22 nomor 2025 itu ini ya penilaian CAT 60%, penilaian wawancara 40%. Nah, Bapak Ibu jangan lupa Kemenhaj ikutin nih follow Instagram. Jadi nggak ada alasan lagi, waduh saya nggak ada Instagram. Ya, jangan sampai nanti petugas kesehatan walaupun usia udah di atas sampai 52 tahun ya kalau nggak salah ya kalau baca itu harus update. Karena sangat dinamis yang tahun 2026 ini ya Bapak Ibu, karena sudah dipegang oleh Kementerian Haji dan Umroh tersendiri, bukan Kemenak lagi gitu. Kalau lihat timeline ini yang untuk Kemenak ya, yang untuk maksudnya PPIH yang non kesehatan ya. Sepertinya tidak akan jauh berbeda gitu nih ya. Jadi ada pendaftaran dulu, silakan nih 20 kalau kita tadi dikatakan untuk tenaga kesehatan itu jadwal pengumumannya itu di November minggu keempat sampai dengan Desember minggu ketiga. Berarti kita agak belakangan ya.
Terus ada diklat nanti di Januari 2026. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, silakan terus update terkait seleksi eh, penerimaan petugas kesehatan haji. Nah, ini juga boleh nih ya, boleh diikutin juga nih. Di sini saya lihat tuh di Instagramnya juga ada nih kisi-kisi. Kisi-kisi terkait menjadi seorang petugas kesehatan haji. Dan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah bahwa luruskan niat ya untuk menjadi petugas haji itu. Jangan pernah kita itu berniat untuk materi ya. Tolong itu dibuang jauh-jauh gitu ya. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang petugas haji itu niat itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita niatnya misalnya saya mau berangkat haji nih karena saya lagi butuh uang buat bayar hutang misalnya. Jangan ya, jangan dikotori dengan niat-niat yang kurang ahsan ya, kurang baik seperti itu gitu. Jadi niatkanlah memang kita ingin melayani jamaah haji. Kalaupun kita bisa berhaji itu, masya Allah, qadarullah itu adalah bonus buat kita. Ya, itu adalah bonus. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa ibadah setiap hari. Kita bisa melakukan tawaf sebanyak berapa kali. Enggak ya, itu bukan tugas utama kita. Jadi, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa eh, ketika misalnya nanti ikut seleksi haji ini, oh ya saya lupa menyampaikan, tadi sudah disampaikan sih sama pembicara yang pertama, itu ada semua ya di KBIHU yang itu tadi ya, yang di nomor 22 tahun KMHU nomor 22 tahun 2025 itu lengkap di sana semua. Jadi penilaian-penilaiannya tuh apa saja? Misalnya kalau di rumah sakit itu berapa persen? Kalau yang kerjanya di puskesmas atau ini berapa persen? Terus bersyukurlah kalau teman-teman itu yang ikut dalam tim pelaksanaan haji di rumah sakitnya atau di puskesmasnya. Itu kan ada SK-nya ya. Nah, SK itu bisa diupload dan itu akan menjadi poin tambahan, nilai tambahan gitu. Ya, itu menjadi nilai tambahan kita. Akan membuat skor kita lebih tinggi gitu. Dari segi usia itu juga ada poinnya tersendiri. Dari segi jenis kelamin, dari segi TMT itu juga ada. Sorry, saya lupa kalau jenis kelamin ada nggak ya. Kalau tapi dari masa kerja, dari usia itu ada poin-poinnya sendiri. Ya, terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah kita tidak hanya mengantar jamaah menunaikan ibadah haji, namun memastikan mereka kembali dengan sehat dan selamat. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, mulai dari mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang akan ikut mendaftar sebagai petugas kesehatan haji, semoga Allah berikan yang terbaik. Senantiasa berhusnuzon sama Allah karena Allah lah yang sangat tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Nurse Desi atas pemaparan materinya. Kita berikan reaction tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Baik, terima kasih banyak ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi di kolom chat terlebih dahulu. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu, saya izin membacakan mungkin salah satu saja dari pertanyaan para peserta. Boleh diketik di kolom chat? Nggak ada yang nanya ya? Boleh mungkin Bapak Dwi Purnomo langsung unmute aja mungkin. s- Boleh Bapak Dwi Purnomo apakah bisa open mic? Ada di chat kayaknya ya, Mbak. Oke, mungkin kendala untuk open mic ya. Mungkin untuk Dokter Makfira kali ya. Apakah kita menyiapkan obat sendiri untuk jamaah haji atau disiapkan? Oke.
Jadi dari Kemen Puskes Haji itu sudah menyiapkan obat, cuman tentunya terbatas ya. Ketika bawa perjalanan. Tapi kalau kami kemarin tetap menyiapkan obat sendiri gitu. Sebenarnya sih dari Kemenkes sudah menyiapkan. Ketika nanti di sana pun di Madinah dan Mekah pun kita ada permintaan obat di sana. Oh ya, ketika nanti udah jadi petugas harus berstrategi juga ya. Jadi kalau di Madinah itu minta obat itu lebih gampang ya, lebih gampang dibanding di Mekah gitu. Jadi kita kan selama jadi petugas itu sudah bisa memprediksi obat-obat yang paling laku itu obat apa? Batuk pilek tuh paling banyak tuh, batuk pilek. Nah itu bisa Bapak Ibu bawa sendiri juga boleh sih. Seperlunya saja, seperlunya saja. Yang penting sebenarnya kayak alat-alat kesehatan ya. Itu yang penting kita bawa. Karena dari Kemenkes itu kayak alat kesehatan itu hanya menyiapkan glukotes kalau di kloter saya ya. Tapi infonya di kloter lain ada yang disiapkan mesin inhalasi juga. Dan mesin inhalasi itu kalau yang portable itu agak kurang ya. Agak kurang uapnya itu ya. Yang kompresor itu emang udah the best banget sih. Cuman ya itu ya lumayan lumayan, lumayan berat gitu ya. Tapi ya namanya kita mau melayani jamaah haji ya. Melayani jamaah haji lagi. Kalau kalau di rumah sakit kami tuh kayak saya kemarin sih ada beberapa juga pinjam sama teman-teman yang udah berangkat duluan gitu. Pinjam juga ya monggo aja gitu ya. Yang jelas kita harus prepare sendiri karena apalagi kalau ke depannya di 2026 itu teman-teman itu sendiri kebayang nggak sih kalau misalnya aduh nggak ada mesin inhalasi pasien kita sesak napas. Pemerintahan Arab Saudi kan nggak melihat di lapangan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai karena kita tidak prepare terlebih dahulu, akhirnya jamaah kita yang jadi korban gitu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang, ya, itu kan kita kan petugas, itu kan tanggung jawab Kemenkes. Kalau saya boleh himbau sih, jangan pernah kita sebagai petugas itu kita harus menjaga nama baik pemerintahan Republik Indonesia. Ketika jamaah di kloter kita itu ada yang meninggal, itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu untuk pemerintahan kita gitu loh. Jadi tolong jaga nama baik dengan cara memaksimalkan diri kita. Kalau ya toh kalau kita mau hitung-hitungan kan toh kita juga privilege yang kita dapatkan pun banyak banget gitu ya. Kita bisa haji tanpa antri, kita bisa haji tanpa bayar, dan plus kita dibayar gitu loh. Jadi prepare semaksimal mungkin, all out, jangan separuh-separuh, jangan kok gini, kok gitu. Jangan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menuntut gimana sih gitu. Tapi ya teman-teman tuh kita bisa lulus jadi petugas haji itu udah masya Allah banget ya. Yang tadi saya bilang privilege kita tuh banyak banget yang kita dapetin. Gitu sih Mbak Binta. Jadi ya bawa yang itu ya. Kayak dokter saya tuh dia udah prepare injeksi tuh beli semua. Kayak Neurobion gitu-gitu tuh udah di Manihram itu bawa sendiri gitu. Dan pintar-pintarnya kita nanti ketika di ini ya, ketika di itu nggak perlu ditulis sebenarnya kalau yang nggak apa ya, yang tidak ada nanti akan ada kok di BIMTEK itu obat-obat yang nggak boleh gitu. Itu sih. Baik, Ada lagi? terima kasih. Terima kasih banyak Nurse Desi atas jawabannya. Berarti untuk obat-obatan bisa dibawa sendiri ya dan alkes Ya. dipersiapkan terlebih Tapi dahulu. jangan terlalu banyak ya Mbak Hmm. Binta, jangan terlalu Iya, banyak, seperlunya aja. Yang urgen-urgen aja. yang urgent. Kayak paracetamol, iya, asam Hmm. efenamat gitu-gitu bawa lah. Batuk Iya. pilek. Karena nantinya dicek ya, Nurse. Atau... Iya, dan itu Mm-mm. harus Oke. ditulis yang itu ya. Karena kalau misalnya temuan di bandara Madinah, temuan kita nggak ada yang tadi yang saya udah upload, yang saya share ya, yang catatan obat-obatan itu nggak di situ, nah itu bisa diambil sama mereka gitu. Tapi sih pengalaman kami itu gini ya, kita itu nggak boleh juga gini, apa ya namanya itu kalau udah terlalu jauh mikir ntar begini, ntar jangan juga gitu ya jalanin apa adanya gitu. Insya Allah tuh Allah kasih kemudahan kok. Yang tidak kita sangka-sangka gitu. Pertolongan-pertolongan Allah itu.
Baik, Ada memang lagi? prasangka baik harus Iya, ada betul. prasangka baik Ya, ya, nurse ya. Oke, jadi tapi nantinya bisa permintaan juga ya nurse dan di Madinah lebih mudah gitu ya permintaan. lebih mudah. Jadi dokter saya tuh dia prepare waktu di Madinah tuh udah banyak nabung obat untuk dibawa ke Mekah. Karena gini ya, Mekah itu kan dan bersyukurnya itu saya itu dapat hotel yang dekat dengan sektor. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti ketika di Madinah itu ada nanti kantor sektor. Kalau di Madinah itu hotel juga gitu. Nah, sektor itu isinya apa itu? Tempat ini obat gitu. Ada juga nanti KKHI-nya. Tapi kan setiap gini, setiap kebijakan-kebijakan terkait haji ini kan sangat dinamis. Bisa jadi saya dengar info tuh tidak akan ada lagi KKHI gitu kan. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita prepare dari Indonesia gitu. Jangan sampai menyesal udah nyampe di sana gitu. Bisa aja sih. Kayak saya kemarin nitip sama teman saya tuh, dia belum berangkat nih. Kloter sebelumnya, aku titip ya, tolong nak, masih bisa. Tapi ternyata jangan salah, ketika nyampe di Mekah, saya di sektor 3, teman saya di sektor 10 gitu. Masya Allah jauhnya. Kapan kita nggak ada waktu buat kita itu untuk ketemu sama teman kita yang di sektor nggak ada. Saya kemarin berdua aja tuh all out full itu ke jamaah gitu. Jadi mending prepare dari Indonesia. Nggak apa-apa nanti silakan catat tuh nomor WA saya. Saya dengan lapang hati gitu ya kalau ada yang mau bertanya, mangga. Baik, terima kasih banyak Nurse atas materi dan juga jawabannya. Sangat bagus, sangat bermanfaat. Mungkin izin Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Untuk peserta nanti akan ada kuis di LSM masing-masing dari pukul 11 hingga 11.30. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, yaitu Dr. Danita Amir dan Nurse Desi yang menyampaikan materi sangat bagus dan sangat bermanfaat. Kami juga Mbak Binta, mengucapkan, Mbak Binta izin, maaf. iya, Saya lupa. Pesan saya buat teman-teman yang akan ikut. Jangan lupa kompetensinya ditingkatkan, terutama mungkin ya petugas-petugas yang di puskesmas ya, karena memang kalau saya lihat dari peraturan kebijakannya itu peluang puskesmas itu memang lebih tinggi daripada rumah sakit. Tetapi jangan lupa untuk teman-teman yang di puskesmas, latihan ngimpus itu harus bisa, pasang impus itu bila perlu datanglah ke IGD itu karena ya apa ya walaupun nanti kebijakannya seperti apa tapi penting juga ya penting kompetensi skill knowledge itu ditingkatkan kembali itu aja sih Mbak Binta. baik, terima kasih banyak atas pesannya ya, Nurse Desi. Mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang aktif bertanya dan mengikuti webinar pada hari ini hingga akhir. Izinkan saya menyimpulkan sedikit materi hari ini yaitu tentang tenaga kesehatan haji atau TKH yang melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji di kloter, yaitu melakukan improvisasi layanan kloter. Dan sebagai petugas TKH perlu memahami kategori jemaah haji prioritas RISTI atau PRISTI yaitu RISTI ringan, sedang, dan berat. TKH juga perlu memahami tahapan pelayanan kesehatan haji yaitu pra-embarkasi, embarkasi, dan saat di Arab Saudi maupun juga debarkasi. Mungkin demikian rangkaian acara pada sesi pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mewakili seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya Binta Fahma selaku moderator dan mewakili MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi pertanyaan ini sebenarnya Mbak wabarakatuh. Binta ya ini gimana pertanyaan di chat Iya, mungkin untuk pertanyaan di chat bisa di eh, japri apa gimana ya, Nurse Desi? Atau untuk Mm-mm. sekilas saja kali ya. Oh, boleh Ya, sekilas. Dr. Mahfiro, mohon izin bertanya Bu sebagai yang lain kalau mau lab mangga nggak apa-apa. Saya takutnya nih tanggung jawab untuk jawab nih. Perlengkapan khusus yang harus kita siapkan sendiri misalkan toa obat standar tetap kita ya udah dijawab tadi ya tapi kalau toa sih nggak perlu ya.
Tapi kalau mau bawa nggak apa-apa juga sih. Nanti saling berkoordinasi sama petugas Kemenaknya ya, petugas hajinya ya, kan ada pembimbing ibadah, ada ketua kloter. Mungkin bisa dikomunikasikan sebelum berangkat. Terus senam peregangan setelah naik pesawat jam keberapa dilakukan senam berapa menit serta bentuk senam seperti apa? Banyak, banyak banget ini contoh di YouTube. Silakan buka di YouTube. Boleh di tengah-tengah perjalanan, boleh sekitar ya 3 jam atau 4 jam setelah di pesawat boleh. Izin mungkin belum ya karena haid gimana dong? Biasanya kalau untuk haid ini itu dari dokter puskesmas itu udah diberikan ya obat penunda haid dan jangan lupa juga bawa juga nih Bapak Ibu asam tranexamat ya. Itu juga untuk penghambat haid. Terus apa lagi ya? Apakah kita menyewa obat sendiri? Udah dijawab. Maaf lagi ngunyah. Cara kelola stres gimana ya ada teknik? Ke saya ingin dijelaskan tentang tahalul. Kapan saja Pak? Oh tahalul itu, jadi tahalul itu misal, saya itu kan ada di sektor 3 hotelnya. Dan hotel saya itu berdekatan dengan Jamarat. Atau dengan Mina. Berdekatan dengan Mina. Nah ada beberapa jamaah itu, kalau yang mereka sanggup eh kalau saya nggak salah dari Mina ke Jamarot itu 1,5 kilo ya. Ada yang hotelnya itu dari Jamarot tempat melempar jumroh itu ke hotelnya pulang itu ada yang 2,5. Nah itu bagi jemaah yang memang kuat itu biasanya tahalul. Cuman jujur ya pengalaman kita kemarin itu jadi makanan itu melimpah ruah di Mina. Karena jamaah kita banyak yang tahalul. Dan perjanjiannya adalah ketika jamaah ini tahalul, tahalul itu kan pulang ke hotelnya ya, pulang ke hotel lebih awal. Jadi dia melempar jumroh langsung dari hotel pulang pergi. Itu mereka nggak dapat akomodasi, nggak dapat catering karena makannya itu pemerintah itu kan udah ngedropnya di Mina gitu. Dan cara keluar stres gimana ya? Jangan keluar stres. Hidup itu indah, ya. Jangan terlalu mendalam dalam memikirkan masalah apapun karena yakinlah akan ada kemudahan yang Allah berikan sama kita ya. Jemaah haji harus bawa sendiri. Izin bertanya jemaahnya harus bawa sendiri dari rumah untuk 1 bulan ya Bu. Makasih apa? Obat ya? Iya. Obat harus bawa sendiri jemaah. Ini jemaah kami kemarin banyak yang gak bawa obat tuh ada beberapa. Untungnya masih bisa sampai partner saya, Dok Wendy masih ikut. Jadi ada satu jamaah itu yang dia insulin. Insulin itu kan ada, tapi kan terbatas ya. Jadi jamaah kita tuh harusnya kebutuhan insulin dia selama haji itu 3 misalnya. Dan dia tuh cuma bawa 2 gitu. Dia itu di klinik satelit dia udah ribut-ribut. Gimana nih pemerintah bla 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 bla. Kita diem aja mau kita apain ya? Ya udah akhirnya ya udah Pak, nanti kita koordinasi ya Pak sama KKI. Akhirnya ternyata dokter koordinasi dan alhamdulillah ada. Jadi Bapak Ibu harus aktif ya. Harus cepat tanggap ketika jamaah itu mereka ada keluh kesah segala macam tuh sampai yang curhat apa. Jadi petugas kesehatan haji itu nggak cuma terkait kesehatannya ya, terkait apapun makan juga. Oh ya, makan jangan lupa itu juga ditulis di catatan pelaporan ya. Ada dari catering apa segala macam tuh ada pelaporannya nanti. Nanti di BIMTEK dapat kok. Nah, apakah jemaahnya disiapkan minum atau tumbler? Enggak sih. Pribadi itu Mas. Silakan bawa. Ada botol nanti botol. Di sana minum banyak ya. Orang Arab Saudi mah mereka royal-royal ya. Kalau kita habis dari masjid tuh apalagi hari Jumat tuh Masya Allah makanan minuman berlimpah. Izin bertanya kalau SK tim haji ada 2 yang SK Dinkes dan Puskes sebaiknya yang diupload yang mau. Keren dong. Dua-duanya nggak apa-apa. Bisa kok diupload. Upload aja. Kan itu ada beberapa yang bisa diupload. PPH tahun 2006 untuk nakes yang pernah bertugas mengingat untuk petugas sebaik ada satu yang punya pengalaman. Apa masih berlaku kebijakan bahwa harus? Nah, ini saya belum bisa jawab ya. Tetapi gini ya. Kalau saya tuh gini, pasti pemerintah itu akan ada kuota yang dia pernah berangkat atau tidak. Cuman waktu kami di 2025 itu kebanyakan newcomer semua. Saya sama dokter saya partner tuh sama-sama newcomer. Belum ada pengalaman sama sekali, belum pernah berangkat. Tapi karena kita solid, koordinasi, saling memahami, komunikasi aktif. Jujur ya Bapak Ibu semuanya, ketika kita jadi petugas haji nanti di sana itu harus kok di downin banget. Kita harus nggak boleh ya kita egois apa. Itu jangan sampai
kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang tidak baik. Jangan ya. Walaupun ada orang yang sangat menyebalkan misalnya kan. Ada kok dia bisa buang jauh-jauh. Tugas kita melayani jemaah haji. Fokus lagi dengan tugas kita. Ya Allah, saya petugas kesehatan. Saya melayani jemaah. Ada jemaah haji yang nyebelin juga misalnya. Nanti akan ketemu tuh. Kemarin itu sampai kita dapat pasien yang stroke. Dia stroke, tidak bisa melakukan pelayanan mandiri. Dan saya itu sedihnya itu ketika saya visitasi, dia disendirikan di kamarnya sama karomnya. Sendirian, kebayang nggak sih orang stroke? Nggak bisa ngapa-ngapain dia sendirian. Saya di situ tuh, dia bapak-bapak ya, nggak mungkin saya yang mandiin gitu kan. Akhirnya dengan cara yang baik kita panggil karomnya, kita koordinasi, Pak ini nggak bisa. Jadi awalnya dia berempat tuh satu kamar, tapi karena dia punya kebutuhan khusus kayak gitu, jemaah yang lain malah pindah ke kamar yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, ketika melakukan pembinaan dan edukasi ke jamaah itu, tolong jangan pernah lupa untuk menekankan saling peduli satu sama lain, terutama satu kamar. Itu sangat penting. Jangan sampai ada satu kamar ini, ada satu jamaahnya nggak makan, dia tidak peduli. Ya, itu sangat penting. Kita tuh sampai ketika pembinaan kita bilang, Bapak Ibu, hablum minan nas itu sangat penting. Peduli dengan sesama jamaah satu kamar itu sangat penting dibanding Bapak Ibu ibadah 24 jam, 5 kali dalam sehari beribadah di masjid terus dibanding Bapak Ibu lalai dengan teman satu kamar. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan itu satu kamarnya yang nggak peduli. Ya, itu terjadi waktu kami. Akhirnya kami panggil karomnya, Pak, nggak bisa, Pak. Jangan kayak gini. Nggak mungkin juga kita yang akan satu kamar sama itu kan kami petugas satu kamar sama lansia juga gitu. Ada lansia-lansia di kamar kami. Akhirnya melalui koordinasi, Masya Allah, Qadarullah ya, itu ada satu jamaah yang dia tuh karu. Kebetulan beliau itu profesinya ustadz, dia sebenarnya mendampingi ibunya juga. Itu besoknya ketika saya ke kamarnya jamaah ini lagi, ternyata kamarnya udah rapi, bajunya udah dicuciin, pakaian ihramnya udah dicuciin, udah dimandiin. Masya Allah ya saya. Jadi para karum itu luar biasa yang ngebantu kita tuh sampai sedemikian rupa gitu. Saya sampai terima kasih ya Pak Ustadz, gini-gini udah bantu. Iya Bu, habis gimana? Kasihan, gini-gini. Gitu. Masya Allah. Sampai kita harus koordinasi dan ketika waktu itu beliau ini kan punya anak perempuan. Kita pegang handphone beliau ini, jamaah ini, terus kita baca chatnya. Chat anak-anaknya gini bilang, Bapak jangan nelpon terus, nanti pulsanya habis. Akhirnya kita tuh yang nelpon, Mbak, Bapak kondisinya kayak gini, minta tolong ya. Mbak harus sehari 3 kali Mbak harus telepon. Memastikan bahwa kondisi Bapak ini baik-baik saja, udah makan atau belum. Dan dia harus punya nomor telepon yang tadi ngerawat. Jadi kita manfaatkan juga di tanah air. Karena jujur, kita berdua 400 jamaah lebih kurang gitu kan. Itu kalau menurut pemikiran kita gitu, analisa kita tuh, wah itu nggak akan sanggup gitu ya kalau bukan pertolongan Allah gitu ya. Gitu ya. Oke, udah ya. Boleh, tadi udah di-share ya nomor telepon saya. Bapak Ibu oke, belum. Udah cukup kayaknya Mbak Binta. Ini boleh dicatat nomor handphone saya 0895 0910 5128. Mungkin nanti ada yang mau sharing, mangga mudah-mudahan bisa membantu. Semoga yang 110 para partisipan hari ini bisa menjadi petugas haji di tahun 2026. Bismillah ya. Makasih Mbak Binta. Silakan. Amin, terima kasih banyak Nurse Desi. Terima kasih banyak hari ini memberikan em, apa ilmu yang bermanfaat banget. Boleh diperbolehkan untuk Nurse Desi untuk live Zoom-nya dan Bapak Ibu Makasih. diperbolehkan untuk live Zoom. Terima kasih.